Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Puja puji syukur kita panjatkan untuk saudara Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita rahmat, rezeki, taufik, dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat melanjutkan kehidupan di atas bumi ini dengan tujuan mencari amalan ibadah sebanyak-banyak. Salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan tanpa ilmu pengetahuan kepada zaman independen yang terang yang akan ilmu pengetahuan yang ada pada saat ini. Baiklah, tanpa banyak kata-kata mukadimah, pada video singkat saya kali ini saya akan membahas tentang tafsir surah Al-Ankabut ayat 14 dan ayat 15 dan tafsir dan berkaitannya dengan konteks pendidikan yang masih berlaku pada saat sekarang ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. صدق الله العظيم. Terjemahan Al-Ankabut ayat 14 dan ayat 15. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dan ia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang ada di kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia. Maha benar Allah mengatur segala firman. Adapun asbabun nuzul dari surah Al-Ankabut ayat 14 sampai dan ayat 15 ini di beberapa riwayat dijelaskan bahwa ayat ini diturunkan tanpa adanya sebab atau sifat yang khusus. Tetapi ayat ini diturunkan sebagai pelajaran penghiburan bagi Nabi Muhammad SAW serta para pengikutnya sedang menghadapi cobaan dan penganiayaan dari kaum musyrik Mekah. Pada saat itu Nabi Muhammad masih berdakwah di kota Mekah dan ia mendapat perlakuan yang tidak mengenakan dari para masyarakat aslinya, yaitu kaum Quraisy. Dalam konteks yang terdapat dalam surah ini menjelaskan tentang fitnah, ujian keimanan, kesabaran, dan tawakal. Hal ini dijelaskan untuk memperkuat dan memberikan peringatan kepada orang kafir. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kembali kisah para nabi terdahulu, termasuk kisah dari Nabi Muhammad. Pada ayat 14 diceritakan tentang Nabi Nuh alaihi wasallam yang diutus kepada kaumnya dan tinggal bersama mereka selama 950 tahun untuk berdakwah. Tetapi yang beriman menurut beberapa wilayah tidak mencapai keseluruhan 100 orang. Yang tertinggi hanya sekitar 80 orang dan terendah sekitar 40 orang. Sedangkan pada ayat 15 mengisahkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman bersamanya di dalam bahtera dari azab banjir besar dan menjadikan kisah tersebut sebagai pelajaran bagi seluruh alam semesta. Adapun tafsiran yang berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan yang masih relevan dengan saat-saat sekarang ini, yang
Di antaranya yaitu dari beberapa riwayat ataupun beberapa sumber dikatakan bahwa Nabi Nuh telah berputus asa kepada kaumnya sehingga ia berdoa kepada Allah untuk membinasakan orang-orang kafir segalanya di atas bumi ini, sehingga Allah pun mengabulkan doanya dan menurunkan azab tersebut berupa banjir yang tidak ada hentinya, di mana langit menumpahkan air dan langit menurunkan air yang tiada habisnya dan bumi mengeluarkan air yang tiada habisnya sehingga menenggelamkan seluruh umat ataupun seluruh manusia yang ada di muka bumi tersebut. Dan juga sebagai pelajaran tersebut di beberapa ayat telah dijelaskan bahwa dengan jelas bahwa lihatlah binatang itu dan jadikanlah mereka pelajaran. Sesungguhnya binatang itu memiliki beberapa pengetahuan tidak dapat diketahui. Sebagaimana kita lihat dalam riwayat tersebut bahwa hewan-hewan saja mengikuti perintah Allah dan menyadari tanda-tandanya sehingga mereka memiliki kapal atau batera yang dibuat oleh Nabi Nuh untuk menyelamatkan hidupnya. Sedangkan para kaum musyrik yang tidak percaya dan tidak menganggap hal tersebut hanya sepele, tidak mengubriskannya, akhirnya tenggelam di atas dunia itu. Selanjutnya di ayat ini juga dibahas tentang jangan kita berputus asa, karena jika seorang berputus asa maka Allah bisa jadi akan menurunkan azab yang ataupun hal-hal yang tidak ingin dengan kita. Sebagaimana dikisahkan pada kisah ini, Nabi Nuh telah berputus asa kepada kaumnya dan meminta untuk memusnahkan semua kaum kafir yang ada di muka bumi, sehingga Allah pun mengabulkan doanya dan membuat banjir tersebut, dan sehingga tidak ada yang selamat kecuali para pengikutnya yang ikut dalam bahtera yang dibikin. Selain dari itu, beberapa poin yang kita dapat ambil yaitu yang pertama itu guru, keteladanan dan kesabaran bagi seorang dulun dalam berdakwah. Guru merupakan seorang pendakwah yang paling utama, yang paling ulung, dan yang paling pertama. Seorang guru harus mengetahui bagaimana cara ia berdakwah, bagaimana cara ia mengajak seseorang, dan bagaimana ia mengajari seseorang. Seorang guru harus memiliki kesabaran yang luar biasa. Tetapi ia tidak hanya sabar menerima semuanya. Ia tahu kapan ia harus bersabar dan kapan ia harus bertindak. Tidak hanya cuma sekedar menerima, tapi juga bisa membalasnya ketika waktunya yang tepat. Seorang guru harus bisa mensiasati dan mengakali sesuatunya dengan baik dan tepat. Seseorang yang berbuat keburukan padanya tidak harus dibalas dengan keburukan, tapi juga bisa dibalas dengan kebaikan, sehingga seorang tersebut semoga orang tersebut tersentuh hatinya dan mendapatkan pengajaran yang sebaik-baik dari seorang guru. Seorang guru harus bisa bersikap tegas, tetapi sikap tegasnya tidaklah menjatuhkan. Ia harus tahu bagaimana mendidik seorang itu dengan keras, tetapi keras di sini bukan berarti melakukan hukuman-hukuman yang membuat fisik seorang terluka, tapi tegas dalam makna yang dalam mendidik. Sehingga seorang guru harus sabar dan bisa membuat peserta didiknya tersadar dengan cara yang baik dan positif, tidak dengan cara yang negatif ataupun yang merugikan oleh salah satu ataupun dua belah pihak, tetapi harus sama-sama menguntungkan sampai pengajaran dari sang guru dan peserta didik maupun orang lain mendapatkan pengajaran yang terbaik. Selanjutnya yaitu beroptimis dalam berdakwah. Seorang guru dalam melakukan pengajaran seringkali tidak terlihat hasilnya, seringkali dianggap gagal. Akan tetapi seorang guru harus tetap percaya bahwa suatu saat hasilnya akan tercapai, meskipun tidak sekarang, jauh hari atau di lain waktu. Semua pendidikannya pasti akan tercapai. Ia tidak akan
hasil pendidikan itu akan membuat seseorang tersadar dan membuat dirinya tersadar. Selain itu, dari beberapa itu dapat juga yang paling penting yaitu dari pengalaman tidak harus dirasakan sendiri, tapi juga dapat kita ambil dari sejarah dari dalam beberapa riwayat dan cerita. Kita dapat mendapat pengajaran dalam konteks yang ini dalam surah Al-Ankabut ayat 14 dan 15 ini terdapat bahwa banyak orang bahwa tentang kisah Nabi Nuh yang dapat kita ambil pelajarannya. Nabi Nuh telah berdakwah selama 950 tahun. Hanya memiliki sedikit pengikut ataupun umat. Ya, dia harus bersabar dan terus berdakwah sampai ia berjasa. Dari kisah tersebut kita mendapatkan pelajaran bahwa seseorang harus berdakwah tanpa tanpa pengenalan, dan jangan sampai kita berputus asa dalam melakukan sesuatu, karena berputus asa bukanlah sifat yang baik, itu hanya akan menimbulkan kerusakan di atas dunia ini. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video singkat saya kali ini. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ke-8 dari mata kuliah tafsir Nabawi dengan dosen pengampu Bapak Zul, Bapak Dr. Andes Dahardi MAG, dan Bapak Edwin Jerry MAG. Semoga dengan video ini para penonton dapat bermanfaat bagi penonton dan juga kepada saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.